Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo Bapak Firdaus. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Agama Islam ingin mempresentasikan materi mengenai pembinaan dalam keluarga menurut konsep Islam. Lanjut, dengan saya Asyifa Kamila Putri dengan NIM 152442537 dari Prodi Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan D4. Saya Tirta Endang Kusuma dari Prodi Desain Mode dengan NIM 15214250889. Saya Muhammad Zidan dengan NIM 15244250016 dari Prodi Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan D4. Oke, di sini ada pendahuluan, yaitu pembinaan dalam keluarga menurut proses untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan ke jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga merupakan lembaga pendidikan utama bagi seorang anak karena lingkungan keluarga memiliki pengaruh terhadap perkembangan fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Berikut makna dan hakikat keluarga Islami. Dalam pandangan Islam, keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak merupakan lembaga dasar yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Keluarga menjadi landasan pertama dalam membangun masyarakat muslim serta berfungsi sebagai madrasah iman tempat anak belajar nilai keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Melalui lembaga perkawinan, terbentuklah keluarga yang diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Dalam kehidupan keluarga, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar selama tidak berkaitan dengan masalah akidah dan dapat diselesaikan dengan sikap saling memahami. Oleh karena itu, kunci utama dalam membina keluarga adalah adanya komunikasi dan saling pengertian antara pasangan sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya yaitu ada syarat sah pernikahan dalam Islam. Yang pertama, calon suami bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, jelas orangnya, dan yang terakhir tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa idah, merdeka atau atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Yang ketiga, wali, yaitu laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji juga. Next. Selanjutnya yang keempat itu ada ijab dan qabul. Akad pernikahan yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh kedua orang saksi. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan misakon galizon dalam Al-Quran. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Next. Selanjutnya itu ada rukun dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syaratnya yaitu harus sama-sama beragama Islam. Yang kedua, identitas keduanya harus jelas. Selanjutnya, kedua belah pihak setelah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Yang terakhir, adanya wali dari pihak calon wanita. Yang kedua, adanya dua orang saksi. Syaratnya yaitu saksi berjumlah dua orang, kedua saksi itu merdeka, saksi bersifat adil, saksi harus beragama Islam, saksi harus bisa mendengar dan melihat, dan yang terakhir, kedua orang saksi adalah laki-laki. Next. Selanjutnya yaitu ada tuntunan pembinaan dalam keluarga. Yang pertama yaitu membangun keluarga atas dasar iman dan takwa. Yang kedua memilih pasangan yang baik agamanya sebagai pondasi rumah tangga. Yang ketiga menjalankan hak dan kewajiban suami istri dengan tanggung jawab. Dan yang keempat mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Next.
Di sini juga ada hakikat pembinaan anak dalam syariat Islam. 4 poin utama dalam syariat Islam yaitu yang pertama ada pembinaan akidah, yang dimana harus menanamkan keimanan Allah sejak usia dini. Yang kedua yaitu pembinaan ibadah, yaitu mengajarkan dan menuntun sholat, berdoa, dan ibadah lainnya kepada anak. Yang ketiga, pembinaan akhlak, yang dimana kita harus mengajarkan sifat jujur, sopan santun, dan hormat kepada orang tua. Dan yang terakhir yaitu pembinaan ilmu dan keterampilan, yang dimana kita harus bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan aktivitas anak yang baik untuk perkembangannya. Di sini juga ada talak, yaitu secara bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Kemudian ada hukum talak dalam Islam. Yang pertama, talak menjadi wajib dilakukan oleh pihak penengah antara suami dan istri. Yang kedua, talak menjadi haram ketika dilakukan tanpa alasan yang benar. Dan yang ketiga, talak menjadi sunnah ketika disebabkan oleh istri yang mengabaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun suka melanggar larangannya. Next. Di sini juga ada rukun talak dalam Islam. Yang pertama suami, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri telah dianggap sah apabila suami dalam keadaan berakal, balik, dan berdasarkan kemauannya sendiri. Yang kedua yaitu istri. Talak yang dijatuhkan kepada istri hukumnya sah saja apabila masih dalam ikatan suami istri yang sah dan istri dalam keadaan idah talak raj'i ataupun talak bain sugro yang dijatuhkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada qasdu atau disengaja, yaitu melakukan talak akan sah jika ada kesengajaan mengucapkan talak dengan maksud untuk menalak dan bukan maksud yang lainnya. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan dalam pengucapan, maka talak dianggap tidak sah. Selanjutnya itu ada jenis dan macam-macam talak. Yang pertama itu talak ditinjau dari segi jumlah, yaitu ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Yang kedua yaitu talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali. Yang pertama itu ada talak raj'i. Talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri oleh mantan suaminya selama masa idah maupun sebelum masa idahnya yang berakhir. Tidak perlu melakukan akad nikah lagi, mahar, dan juga tidak diperlukan adanya saksi. Yang kedua itu ada talak bain. Talak yang akan dijatuhkan suami dan tidak boleh meminta rujuk kembali, kecuali dengan dilakukannya akad nikah lagi berserta dengan semua syarat serta rukunnya. Selanjutnya itu adalah talak bain sugro. Talak bain sugro adalah talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi mantan suami boleh untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk dalam talak ini yaitu talak yang belum akan bercampur, huluk, talak 1 dan 2, tetapi masa idahnya sudah habis. Selanjutnya itu adalah talak bain kubro. Talak ini adalah talak 3 yang dimana mantan suami tidak boleh rujuk kembali, terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Yang ketiga itu ada talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama itu talak sani. Talak sani adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya. Dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya. Sedang hamil dan juga jelas kehamilannya. Yang kedua itu adalah talak bid'i. Talak ini adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri sedang haid dan dalam keadaan suci tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampurinya. Next. Selanjutnya yaitu ada rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah talak raj'i dan sebelum habis masa idah. Jadi masa idah itu adalah masa saat istri menunggu setelah diceraikan oleh suaminya. Dan rujukan itu tidak perlu dilakukan akad nikah lagi. Cara rujuk yang perlu dilakukan agar menjadi sah di mata agama yaitu yang pertama,
dari sisi istri yaitu pernah melakukan hubungan intim dengan sang suami. Yang kedua, dari sisi suami yang yaitu tidak boleh merasa terpaksa saat mengajak rujuk istrinya, berakal sehat dan sudah balik atau dewasa. Yang ketiga, talak yang dijatuhkan bukanlah talak tiga, melainkan talak raj'i dan talak yang terjadi tanpa tebusan. Yang keempat, adanya ucapan jelas atau tersirat untuk mengajak rujukan. Yang kelima, adanya saksi yang menyaksikan suami dan istri rujuk kembali. Selanjutnya itu syarat sah rujuk lainnya. Yang pertama, rujuk setelah talak 1 dan talak 2. Maaf, rujuk setelah talak 1 dan 2 saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau hukum. Yang kedua, rujuk dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Yang ketiga, rujuk dilakukan selama masa idah. Bila telah keluar atau selesai dari masa idah, tetapi belum ada kata rujuk, maka sang wanita bebas memilih yang lain. Bila wanita itu kembali menerima mantan suaminya, maka wajib diadakan nikah. Yang selanjutnya merupakan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Pertama, hak orang tua terhadap anak. 1. Dihormati dan dimuliakan oleh anak dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, ditaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, dibantu dan dirawat, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Keempat, didoakan oleh anak agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dijaga nama baik dan kehormatannya oleh anak. Keenam, mendapatkan perlakuan yang baik berbakti birrul walidain dari anak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak. 1. Memberikan nafkah yang halal dan cukup untuk kebutuhan hidup anak. Kedua, memberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama Islam. Ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Keempat, melindungi dan menjaga keselamatan anak dari hal-hal yang membahayakan. Kelima, memberikan nama yang baik kepada anak sejak lahir. Keenam, mendidik akhlak dan budi pekerti agar anak menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Ketujuh, memberikan teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, kedelapan, mendoakan kebaikan bagi anak agar hidupnya mendapat keberkahan. Dan berikutnya, hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Hak anak terhadap orang tua dalam Islam yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kedua, mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan sejak lahir hingga dewasa. Ketiga, mendapatkan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama dan akhlak. Keempat, mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kelima, mendapatkan bimbingan dan arahan agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan mandiri. Selanjutnya, kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 dan Quran Surat Luqman ayat 14 diantaranya adalah: 1. Berbuat baik dan menghormati kedua orang tua. Kedua, berbicara dengan sopan dan lemah lembut serta tidak menyakiti hati mereka. Ketiga, menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Keempat, membantu dan memenuhi kebutuhan orang tua ketika mereka membutuhkan. Dan yang terakhir, selalu mendoakan kebaikan dan ampunan bagi kedua orang tua. Kedua doakan demi berbahagia keluarganya dibangun melalui belajarnya dan melalui tangga hidup dengan dudukan mendukung dan rumah tangga yang terkena mawaddah dan rahmah dalam keluarga tertinggal. Kata kunci dan tiba-tiba terpenting keluarganya bertakut dalam pendidik dan berbina anak serta anaknya wajib menghormati dan berbakti kepada keluarga dengan menjalankan tuntunan dan dalam perpindahan keluarga serta pendidik dan anak pada asal dan terpindah keluarga yang memenuhi perkara baik dan demikian anak dengan
Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.